Menurut saya memang tidak layak beliau menjadi Menteri Perdagangan. Karena apa? Sangat tidak pantas memanfaatkan situasi kelangkaan minyak goreng dan kemudian dia menggunakan isu itu untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Ini sangat tidak etis. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Lagi, maju Bu, maju. Bu, kata Mbak Putri maju lagi. Ayo lagi maju. Cepat semuanya, insya Allah. Jadi nggak perlu saling berebut ya Bu. Ibu-ibu di sini diundang, katanya ada minyak kita murah ya. Nah, disuruh beli berapa? 10.000 dapatnya 2 liter. Udah bawa uang 10.000 udah bawa. Nah, uangnya nggak usah dibeli, di kantong aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Ya, kasih uangnya, kasih tuh sama tuan rumah. Dan ini diterima dari Mbak Putri. Tepuk tangan dulu Ibu gratis. Tapi nanti milik Putri ya. Oke. Nah, kalau milik Putri kan tiap 2 bulan ada dia ginian. Cocok nggak? Nah, jadi ibu-ibu kita akan kerja sama keliling agar nanti minyak gorengnya enggak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Jujur waktu itu harapan masyarakat luar biasa besar, tapi ternyata memang hanya 2 orang menteri yang direshuffle. Yang pertama Menteri Perdagangan dan yang kedua Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala BPN. Jadi Menteri Perdagangan Lutfi diganti dengan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri ATR Kepala BPN dari Sofyan Jalil diganti Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Nah, pada waktu itu saya dan masyarakat seluruh Indonesia terkaget-kaget. Karena mengapa Presiden Jokowi memilih seorang Zulkifli Hasan? Zulkifli Hasan ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ketua Umum PAN. Mengapa kita kaget? Yang pertama, kita tahu persis kualitas seorang Zulkifli Hasan. Dia mempunyai rekam jejak yang tidak terlalu baik pada saat menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden SBY. Yang kedua yang membuat rakyat ini terheran-heran dengan keputusan Presiden adalah mengapa kementerian yang mengurus masalah-masalah esensial masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat seperti minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok yang lainnya diserahkan kepada orang partai. Dan partainya adalah PAN, dalam hal ini Zulkifli Hasan. Nah, ternyata belum sebulan, sahabat Indonesia, Zulkifli Hasan menjabat menjadi Menteri Perdagangan, banyak keanehan yang terjadi. Dan ini mengkonfirmasi bahwa kekhawatiran masyarakat terbukti benar adanya bahwa Zulkifli Hasan ini memang tidak layak menjadi Menteri Perdagangan.
Tiba-tiba beberapa hari setelah dilantik, dia turun ke lapangan, ke pasar. Pada waktu itu masih terjadi kelangkaan minyak goreng curah. Jadi memang ada masalah serius dalam tata niaga minyak goreng. Solusi yang diberikan oleh Zulkifli Hasan luar biasa brilian. Brilian untuk orang idiot. Bukan menata tata niaga minyak goreng, tapi malah memberikan pencitraan, memberangkatkan umroh pada salah seorang pedagang. Nyambung nggak sih? Blas nggak nyambung. Kemudian dia mengatakan dengan gegap gempita tidak benar ada mafia minyak goreng. Padahal dalam waktu yang sama Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus mafia minyak goreng yang melibatkan salah seorang mantan dirjen dan bahkan mantan menteri perdagangan Lutfi beberapa kali dipanggil Kejaksaan Agung. Sama sekali tidak nyambung antara apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan statement dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sama sekali tidak nyambung. Entah, saya tidak tahu apakah mungkin memang sengaja dibuat untuk menenteramkan pasar atau memang dibuat oleh kelompok mafia supaya menterinya ngomong begitu, saya tidak tahu. Nah, yang terakhir beberapa hari yang lalu ini lebih konyol lagi. Konyol sekonyol-konyolnya. Menteri Perdagangan yang mengurusi portofolio kebutuhan masyarakat, salah satunya yang paling heboh adalah minyak goreng. Kemudian dia membagi-bagikan minyak goreng murah secara gratis di daerah Lampung dengan imbalan supaya orang atau masyarakat yang menerima minyak goreng itu memilih putrinya atau anaknya. Aneh nggak sih? Aneh bin ajaib. Jadi terbukti secara sah dan nyata mengkonfirmasi kekhawatiran masyarakat bahwa memang Zulkifli Hasan ini memang akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Menurut saya memang tidak layak beliau menjadi Menteri Perdagangan. Karena apa? Sangat tidak pantas memanfaatkan situasi kelangkaan minyak goreng dan kemudian dia menggunakan isu itu untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Ini sangat tidak etis. Saya tidak tahu apakah ini melanggar peraturan atau undang-undang, tapi yang jelas sangat tidak etis. Inilah resiko kalau pemimpin partai yang narsis, yang penuh dengan aura nepotisme dipilih menjadi seorang menteri. Saya tidak tahu. Dulu saya berpikir, oh, pemilihan Zulkifli Hasan menjadi menteri itu adalah kompensasi bahwa yang bersangkutan tunduk menjadi anggota koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Ada cerita politis yang lain, mungkin suatu saat akan saya ceritakan skenario seperti apa. Tapi yang jelas kelakuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sangat tidak elok, sangat tidak pantas dan mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi orang-orang yang di luar Lampung yang tidak terkait dengan kepentingan nepotisme Zulkifli Hasan. Saya harus menyampaikan dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi bahwa Bapak kali ini salah pilih. Ada resiko dari kompensasi itu seharusnya yang dipilih PAN bukan Zulkifli Hasan. Mohon maaf, saya sebagai rakyat protes keras karena kedudukan jabatan itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan nepotisme. Ini sebetulnya sudah masuk ranah KKN sebetulnya. Saya tidak tahu KPK apakah menelisik ini atau tidak. Yang jelas rakyat Indonesia kecewa. Jujur di WhatsApp saya
itu banjir keluhan, banjir cacian, makian, dan keberatan, keheranan terhadap perilaku Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Jujur saya agak bingung. Di sisi lain saya mendukung Presiden Jokowi, tapi kali ini saya tidak mendukung siapa yang dipilih oleh Presiden Jokowi karena orangnya memang tidak tepat. Dari awal keraguan itu muncul dan sekarang terbukti bahwa memang benar belum ada 1 bulan pun sudah mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan memang tidak proper menjadi seorang menteri. Lagi-lagi saya kasihan dengan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi beban terus, akan menjadi bahan olok-olokan, dan saya harus mengatakan terus terang, harusnya Presiden Jokowi secara seksama menelisik hal ini. Mungkin lebih baik dia ditaruh aja di Menpan RB yang tidak terlalu menyangkut kehidupan rakyat, toh kenyataannya juga apa sih yang direformasi birokrasi selama ini, taruh aja di situlah. Tapi jangan di kementerian yang sangat vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Akhirnya digunakan seperti yang terjadi di Lampung itu. Inilah sosok Zulkifli Hasan. Jadi saya tidak kaget, tidak aneh pada saat saya menerima banjir video-video yang sama tentang kelakuan dari Menteri Zulkifli Hasan. Karena memang sudah seperti itu. Adiknya pun yang pernah jadi bupati di daerah Lampung sana juga ditangkap KPK karena korupsi kan. Jadi Zulkifli Hasan memang mempunyai aura dalam keluarganya itu sangat nepotisme. Jadi kita mau ngomong apa-apa lagi sekarang? Kita mau bicara apa lagi? Kita mengeluh bahwa duit negara digunakan untuk menggaji orang seperti ini, memberikan kemewahan jabatan kepada orang yang menurut saya tidak layak. Mohon maaf, saya protes keras terhadap apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini. Sebagai rakyat yang membayar pajak, saya keberatan dengan karakter dan perilaku seorang menteri yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan keluarganya. Ini sangat tidak pantas dan memalukan sebetulnya. Ini kritik saya kepada pemerintahan Presiden Jokowi agar dimaknai bahwa karena saya sayang dengan Presiden Jokowi. Jangan sampai orang-orang yang diangkat menjadi menteri, pembantu presiden itu menjadi benalu yang menggerogoti pemerintahan Jokowi. Ini yang kita jaga dan kita ingin sadarkan kepada presiden bahwa pemilihan Zulkifli Hasan menjadi menteri, mohon maaf dengan segala hormat dan karena dengan kenyataan yang ada sangat tidak layak. Rakyat berhak kecewa dengan kelakuan Zulkifli Hasan. Jadi ini saja ingin saya sampaikan, ini adalah suara dari masyarakat banyak yang masuk ke saya, ribuan orang jumlahnya yang mengatakan kekecewaannya, menyampaikan kekecewaannya, dan saya menjadi penyambung lidah bagi mereka. Termasuk suara hati saya sendiri, saya juga protes keras terhadap kelakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengar suara saya dan menimbang dengan serius untuk mengkocok ulang yang bersangkutan. Jangan diberikan jabatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum. Karena apa? Yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini mencederai keadilan masyarakat. Ini kita rasakan.
dia membagi-bagi minyak goreng di daerahnya dengan kompensasi supaya memilih anaknya. Tapi di daerah lain yang nggak ada kepentingan dengan keluarganya Zulkifli Hasan kan tidak ada pembagian minyak goreng gratis. Ini kan tidak adil namanya. Jujur saya kecewa, sangat-sangat kecewa yang mendalam, tapi inilah yang terjadi. Kita tunggu saja apa respon dari Presiden Jokowi. Terima kasih sahabat Indonesia, Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan kelakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.